Shalom, jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan membuka kebaktian kita pada siang hari ini. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 9, ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup bagi kami, agar kami tetap percaya pada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharulah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkanlah iman kami, supaya kami tetap bersuka cita mengingat kampunan dosa kami. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan untuk kita pada kebaktian kita hari ini diambil dari hukum Tuhan yang ke-5 sampai yang ke-10 dengan artinya. Titah ke-5, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Titah ke-7, jangan engkau berzinah. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Titah yang ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu
Jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita berdoa untuk mengakui segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan menjadi episode untuk kita pada kebaktian kita hari ini, diambil dari Amsal pasal yang ke-16, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20, kita akan membaca secara responsoria. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang yang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk kita, berbagi dengan firman Allah, serta melihara dalam kehidupannya. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya pada Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita, Horas, dan selamat hari Minggu buat kita semua. Warta Jemaat hari Minggu ini tanggal 23 Oktober 2022 akan kami bacakan. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu yang ke-19 setelah Trinitatis, yang artinya Allah Tritunggal. Yang kedua, Jemaat Pindah. Mulai hari ini, hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022,
telah pindah dari HKBP Resort Kebayoran Lama, keluarga Amang Albert Silvanus Panjaitan, Inang Mary Sintiawati Borumanik, beserta 2 orang anaknya perempuan dari Banjargodung, pindah jemaat ke HKBP Cinere Resort Cinere. Yang ketiga, pertemuan orang tua dan calon pelajar SIDI tahun ajaran 2022-2023. Pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, pukul 4 sore, bertempat di gereja, akan diadakan pertemuan orang tua dan calon pelajar SIDI tahun ajaran 2022-2023. Dihimbau kepada para orang tua dan calon pelajar SIDI yang sudah mendaftar untuk dapat hadir mengikuti acara pertemuan tersebut. Pendaftaran pelajar SIDI masih dibuka sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022. Yang keempat, sermon gabungan remaja. Pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, jam 6 sore, bertempat di Gedung Sopo Praja, lantai 2, Aula, akan diadakan sermon gabungan remaja dengan tema Young Fighter of God, dipimpin oleh Amang Pendeta J. Sitindaun MTH. Dihimbau kepada seluruh remaja dan calon pelajar SIDI HKBP Resort Kebayoran Lama untuk datang mengikuti sermon remaja tersebut. Kelima, pembinaan guru sekolah minggu. Pada hari Sabtu sampai dengan hari Minggu, tanggal 29 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022, bertempat di Sentul, Bogor, akan diadakan pembinaan guru-guru sekolah minggu atau gathering yang didampingi oleh Ketua Dewan Koinonia. Marilah kita doakan agar acara tersebut dapat berjalan dengan baik. Keenam, perayaan puncak tahun kesatian dan pesta Gotilon 2022. Pada hari Minggu, tanggal 13 November 2022, jam 8 pagi, HKBP Resort Kebayoran Lama akan merayakan puncak tahun kesatian dan pesta Gotilon 2022. Untuk itu, kebaktian pukul 10.30 dan kebaktian pukul 15.30 WIB disatukan menjadi pukul 8 pagi. Yang ketujuh, pelantikan pendeta fungsional. Sesuai dengan surat keputusan yang kita terima dari kantor pusat HKBP nomor 528 garing PDT garing SK garing 2022 tertanggal 14 September 2022, Amang Pendeta Surya Bakti Misael Lumbantoruan STH menjadi pendeta fungsional di HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Selama ini bertugas di HKBP Lumbanjulu Sipahutar, Resort Sipahutar Selatan, Distrik 2 Selindung. Acara pelantikan atau mangojakon akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022 pada kebaktian 7.30 WIB. Poin ke-8, penambahan calon sintua. Melihat kebutuhan pelayanan di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama, maka mulai hari ini, Minggu tanggal 23 Oktober 2022, akan diberikan kesempatan pada tiap-tiap banjar untuk memilih dan mengajukan calon sintua dari banjarnya masing-masing. Kesembilan, Sinode Godang HKBP. Mulai dari hari Senin sampai dengan Kamis, tanggal 24 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022, Amang Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH, Pendeta Resort HKBP Kebayoran Lama, akan mengikuti Sinode Godang, bertempat di Parsamean Seminarium Sipaholon. Marilah kita doakan agar Sinode Godang tersebut berjalan dengan baik. Ke-10, jaringan doa wanita Jakarta Selatan. Sesuai dengan surat permohonan yang diterima dari jaringan doa wanita Jakarta Selatan, bahwa HKBP Resort Kebayoran Lama menjadi tuan rumah di acara ibadah oikumene yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022, jam 10 pagi, dihimbau kepada pengumuman perempuan, Ina Lydia, Ina Hana, untuk datang menghadiri acara tersebut. Yang ke-11, persembahan ke depan altar. Pada hari ini, Minggu tanggal 23 Oktober 2022, setelah khotbah,
kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar yang diperuntukkan bagi Badan Penyelenggara Pendidikan HKBP. Demikianlah warta jemaat ini kami bacakan. Warta jemaat yang tidak kami bacakan bisa kita lihat di buku warta jemaat kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kami akan berikan kesempatan untuk Ketua Panitia Pesta Gotilon untuk menyampaikan pesan acara Pesta Gotilon kita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang kami hormati Inang Pendeta Fungsional, Inang Pendeta Jojor Wuru Pardede. Yang kami hormati Amang dan Inang, teman-teman Parhalado, HKBP Keperan Lama, dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang ada hadir di dalam gereja kita ini, demikian juga Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih yang mengikuti kebaktian minggu ini melalui live streaming yang kami sayangi. Shalom dan horas untuk kita semuanya. Minta maaf kami minta waktunya sebentar. Kami dari Ketua Panitia Tahun Kesehatian dan juga Ketua Panitia untuk Pesta Gotilon gereja kita tahun 2022 sedikit akan memaparkan atau menjelaskan mengenai kegiatan yang akan kita laksanakan, yaitu pada tanggal 13 November tahun 2022 yang akan datang. Tadi di warta jemaat kita setelah sama-sama mendengarkan kebaktian kita pada hari Minggu itu disatukan dari 3 kebaktian menjadi satu kebaktian yang masuk pukul 8 pagi, di mana pelaksananya seperti biasa ada prosesi dulu. Setelah prosesi kita akan melaksanakan kebaktian. Setelah selesai kebaktian, program dari tahun kesehatian tahun ini, tahun 2022 ini, pada awalnya di bulan Agustus yang lalu, tanggal 14 Agustus, kita sudah memberikan ulos kepada orang tua kita yang berumur 75 tahun ke atas. Untuk memenuhi target tersebut, 70 tahun ke atas seperti yang sudah dicanangkan awalnya, pada tanggal 13 November tersebut kita akan memberikan ulos kepada jemaat kita yang telah berumur 70 tahun ke atas, selain daripada yang telah mendapatkan ulos sebelumnya. Menurut data yang sudah masuk ke kami, ada kira-kira 84 orang. Kiranya acara tersebut bisa berjalan dengan baik. Acara itu nanti akan kita laksanakan setelah selesai kebaktian minggu dan kita laksanakan di dalam gereja ini. Setelah acara tersebut selesai, diperkirakan kira-kira jam 12, kita akan beristirahat, makan siang, kemudian acara tersebut akan kita lanjutkan lagi, yaitu untuk Pesta Gotilon, yaitu mengumpulkan silua dari Banjar masing-masing. Seperti biasa yang telah kita laksanakan, nantinya kita akan membuatkan urutannya dan akan dibicarakan di sermon Parhalado. Bapak Ibu yang terkasih, seyogianya hasil daripada Pesta Gotilon itu akan dipergunakan untuk operasional huria. Tapi atas izin dari rapat majelis di sermon Parhalado, kami memintakan agar hasil daripada Pesta Gotilon tersebut nantinya sebahagian akan kita pakai untuk rencana pembangunan rumah dinas pendeta yang kita akan bangun di depan di tanah kosong, tanah yang kita sebut, yang lazim kita sebut dengan bedeng sekolah minggu. Di sana nantinya kita akan membangun 3 unit rumah yang masing-masing 2 lantai sesuai dengan kebutuhan kita sekarang. Kita ada pendeta resort dan ada pendeta fungsional 2. Jadi untuk memenuhi itu, gereja kita akan membentuk kepanitiaan untuk pembangunan tersebut. Jadi untuk meringankan sedikit beban daripada panitia tersebut, untuk itu kami memintakan kepada sermon Parhalado agar dari hasil Pesta Gotilon itu nantinya akan kita pakai untuk pembangunan rumah dinas pendeta. Kami yakin, kami percaya Tuhan yang begitu baik bagi kita akan memberikan berkatnya bagi kita, dan dari berkat itu dengan keterbukaan hati kita, dengan sukarela dari kita akan bersama-sama bergotong royong. Kalau dalam bahasa Batak masih rupa mahita patupahon ulau ni huriata. Mari kita bersama-sama
untuk membantu pembangunan rumah dinas pendeta tersebut, karena sudah dalam beberapa tahun ini rumah dinas pendeta kita masih mengontrak. Jadi besar harapan kami Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami yakin, kami percaya kita akan bersama-sama untuk mewujudkan maksud daripada gereja kita. Itu yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya di kemudian hari sebelum pesta tersebut, kami akan kembali mensosialisasikan kira-kira seperti apa nantinya pelaksanaan yang akan kita laksanakan untuk pesta Gotilon tersebut. Itu yang dapat kami sampaikan kepada kita semua di siang hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu hari ini, minggu setelah Trinitatis, yaitu yang ke-19, firman Tuhan bagi kita yang tertulis dalam 2 Timotius 2, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 13, saya membacakannya untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan
hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya benar-benar tidak mengerti dengan kehidupan yang saya jalani. Kehidupan yang sedang saya hadapi. Kesulitan demi kesulitan, persoalan demi persoalan selalu datang dalam kehidupanku. Belum selesai satu persoalan, sudah datang persoalan yang lain. Mengapa demikian? Padahal aku rajin berdoa. Padahal aku rajin dan berusaha selalu untuk berbuat baik bagi diriku dan bagi orang lain. Padahal saya selalu berusaha untuk senantiasa mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apakah kita pernah mendengar keluhan seperti itu? Atau barangkali mungkin kita yang mengatakan keluhan seperti yang saya katakan tadi. Itulah logika manusia. Jika kita sudah berusaha berbuat baik,
Jika kita sudah berusaha untuk rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin memberikan sesuatu persembahan kepada Tuhan, aneh rasanya jika manusia itu menghadapi berbagai kesulitan. Aneh rasanya bagi manusia jika mereka menghadapi berbagai penderitaan. Seharusnya saya tidak pantas untuk menderita. Yang pantas itu orang jahat. Wajarlah dia menderita karena perbuatannya. Wajarlah dia menderita sebagai hukuman dari perbuatannya. Itulah logika manusia. Itulah pikiran manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, jalan pikiran Tuhan tidak seperti itu. Dalam 1 Petrus 2 ayat 20b, 1 Petrus 2 ayat 20b dikatakan, tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia dari Allah. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, itu adalah kasih karunia dari Allah. Hebatnya ya tia manginang. Hebatnya jalan pikiran Allah itu. Yang sangat berbeda jauh dari pikiran manusia. Kasih karunia Allah dikatakan, jika kita menderita karena melakukan yang baik. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata penderitaan itu harus kita bedakan. Ada penderitaan karena dirinya sendiri. Dia menderita dipukuli karena mencuri. Wah, itu karena dirinya sendiri ya. Dia dipenjarakan masuk penjara karena korupsi. Wah, itu perbuatannya karena perbuatan yang tidak baik. Dia menderita karena sakit yang ada di dalam tubuhnya. Amangoy amang Tuhan. Acik nai, sikor nai di baiko sahiton ninna. Padahal waktu dia muda selalu minum minuman keras. Akhirnya kena lever. Menderita. Sampai beberapa bulan di rumah sakit. Dia juga dihukum bersama dengan keluarganya. Songo si sambuya teh manginang. Yaitu karena perbuatan jahat yang dia lakukan. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, ada penderitaan karena kebenaran, penderitaan karena mengikut Kristus. Dan itulah yang mau disaksikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius dalam firman Tuhan hari ini. Dia menderita sebagai Rasul Kristus. Bahkan dia dianggap sebagai seorang penjahat dan dia keluar masuk penjara
karena memberitakan Injil Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita sebagai pengikut Kristus, bahkan dalam firman Tuhan dalam topik minggu kita hari ini dikatakan kita adalah sebagai prajurit Kristus. Sebagai prajurit Kristus, sebagai pengikut Kristus, kita ikut menderita. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menderita bersama Kristus dan untuk Kristus. Kita dipanggil untuk menderita bersama Kristus dan untuk Kristus. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara. Ternyata penderitaan karena Injil, penderitaan karena kebenaran firman Tuhan, penderitaan karena melakukan kebaikan, penderitaan karena sebagai pengikut Kristus, itu adalah sebagai sebuah panggilan bagi kita sebagai seorang prajurit di hadapan Tuhan. Dengan kata lain Bapak Ibu saudara-saudara, kita dipanggil bukan hanya sebagai pemberita Injil, tetapi juga sebagai penderita Injil. Kita bukan hanya sebagai pemberita, tetapi kita juga adalah sebagai penderita. Kita menderita karena Injil, kita menderita karena salib. Itu yang disaksikan oleh Rasul Paulus tadi kepada Timotius dalam ayat 9 dikatakan, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Sebagai seorang penjahat, karena Injil dia menderita. Itu yang dia katakan kepada Timotius. Yang pada saat itu dia sudah menjadi uluan pemimpin jemaat yang ada di Efesus dengan masa mudanya. Dengan berbagai pergumulan, ajaran-ajaran sesat, gnostik dan juga penyembahan dewa-dewa pada waktu itu. Dia tahu pergumulan Timotius, dia tahu bagaimana sulitnya apa yang harus dihadapi oleh anak kekasihnya di dalam rohaninya, yaitu Timotius. Tapi dia berikan contohnya, lihatlah aku menderita karena pemberitaan Injil, bahkan dianggap sebagai seorang penjahat. Tetapi apa dikatakan Bapak Ibu saudara-saudara, jikalau orang percaya, pengikut Kristus, prajurit Kristus itu menderita, diingatkan kepada kita pada ayat 8, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Ingatlah Yesus Kristus yang menderita, yang mati di kayu salib. Dia telah bangkit dari antara orang mati. Jadi artinya Bapak Ibu saudara-saudara, Kristus sudah terlebih dahulu menderita. Dan dia sudah mengalahkan penderitaan itu. Bahkan penderitaan yang paling ditakuti oleh manusia, musuh yang paling besar
yang ditakuti oleh manusia adalah kematian. Itu sendiri sudah dikalahkan oleh Yesus. Ingatlah, kalau kita tadi di 2 Korintus 4 ayat 17 dikatakan seperti votum kita tadi, kalau kita ikut ya Mang Inang, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Lapatan nak, dang sedia si tahun uktai ya manginang, martibakon hasangapon sugut, dibandingkan dengan kemuliaan Allah yang akan dinyatakan kepada orang-orang yang setia dan percaya kepadanya. Unang sedok amang inang, amangu yamang Tuhan, hurasa borak do si taon kon sian si taon ni halak ni nahita. Itu tidak lebih berat. Tapi itu dikatakan itu adalah ringan, penderitaan ringan. Yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan melebihi segala-galanya. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, penderitaan sekarang ini membuat kita semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin dewasa. Semakin kita dimampukan untuk menjalani kehidupan ini. Kesulitan, penderitaan, sitaunon, hapor suhon, ido mabayan jalmai, gabetang dan mandiri. Bukan hanya secara fisik, tapi juga dalam iman percayanya. Kita lihatlah anak-anak kita sekarang amanginang. Sudah ngamau rube kemandirian kan? Sudah berkurang kemandiriannya. Sudah menikah pun ngadong ripena setabita manami nanami. Sudah ada anaknya. Totong disuplai dari orang tua. Gak mandiri. Bamuluna julo hamui dia semuanya te. Mangat pe hamu maco. Dang dibotoi, nda tua-tua tadi huta bahkan berusaha mengirim lagi. Padahal kita nggak tahu dari mana itu mengutang mungkin kita ya. Asallah kita ada kirim untuk selamat Natal, selamat tahun baru kepada orang tua kita. Sekarang enggak. Karena apa? Karena merantau juga sudah seperti itu. Nanti nak kalau udah habis uangmu kasih tahu ya nanti mama transfer. Nah julu adong di pabor hat tamu. Dohot hepeng, dohot ATM gak ada. Adong do memang ATM. Di pabor hat dengan ATM hamu amang do inang. Ali ATM na ancaman, tantangan, masalah do. Ido ATM na julu kan. Tapi bisa bertahan, bisa bertumbuh hingga pada saat ini. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah kemandirian. Semakin kita ditantang, semakin kita kuat. Pernah enggak nang lihat ikan mas, beli ikan mas di pasar? Bagaimana dibuat ikan mas itu? Mula-mula kita tuh huta, sungguh dia di bait teh memelihara ikan mas. Bisa enggak dia hidup di air yang tenang? Enggak. Kalau kita lihat jualan ikan mas harus ada air dari atasnya. Seperti pancuran dia ditantang. Makanya ikan mas kalau kita buat dalam ember kita beli dia mati. Karena airnya tidak mengalir, karena airnya tidak ada tantangan bagi dia. Tapi justru dengan tantangan itu dia bisa hidup dan bertahan. Dang nama do gabi kamasi tate. Daumei amanginang.
tapi hanya sebagai gambaran. Bagaimana pergumulan penderitaan yang kita hadapi itu membuat kita tangguh di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena penderitaan itu sebagai seorang pengikut Kristus, suka atau tidak suka, mau tidak mau harus kita hadapi. Dan itu bukan pilihan. Seandainya itu pilihan, kita akan memilih untuk tidak menderita, kan gitu. Itu enggak pilihan. Itu adalah bagian jabar. Mau di halak Batak di dok jabar. Jambar itu kan bagian doi. Yang tidak boleh harus kita jalani, yang tidak boleh harus kita terima. Lihatlah orang Batak. Kalau enggak sampai jambarnya sama dia, oh bisa berantem itu. Tapi kalau ngingina do dibagikan, berbeda doi. Itu harus sampai karena itu bagian dia. Demikian juga tadi penderitaan sebagai pengikut Kristus itu adalah bagian orang-orang percaya, prajurit Kristus di dalam perjalanannya. Dan yang penting sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana sikap kita menghadapi penderitaan dan apa yang harus kita lakukan. Itu yang penting. Bagaimana kita menghadapi penderitaan dan apa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus kuat, dikuatkan karena kasih karunia Tuhan. Itu dikatakan pada ayat 1 tadi. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bukan karena kekuatan diri kita. Bukan karena kemampuan kita. Bukan karena kehebatan kita. Karena seperti dikatakan tadi, jika kita menderita karena kebaikan, itu adalah kasih karunia Allah. Kita menjadi kuat juga adalah atas kasih karunia Allah. Kita harus menjadi orang Kristen yang kuat. Orang Kristen yang gigih, yang ulet, tahan banting. Nang ditutup gereja tate. Walaupun kita sulit mungkin seperti di Cilegon kemarin Banten ya. Dilarang untuk beribadah, dilarang untuk mendirikan gereja. Walaupun aku terpenjara tapi firman Tuhan tidak akan terpenjara. Kata Rasul Paulus, semakin dibabat semakin merambat. Itulah firman Tuhan. Dan orang Kristen tidak akan pernah musnah, hilang dari dunia ini. Seperti ubi jalar itu, daunnya semakin kita babat, semakin dia subur. Idokan nama nginang? Kalau orang-orang muda yang muda lahir di sini, so ditadabe, bonani ubi jalar pedang itadabe. Jangankan ubi jalar. Nanti kurasa tahun 2030-an sekian, doh idah pedang itadabe. Boras, dan itadabe boras. Alaniaha. Sudah GoFood semua kan, siap saji. Kalau ditanya, nanti cicit muna, manang pahop pemuna, kenal beras enggak? Enggak, indon na nama. Songoni mau bijalar naking kan, dan kita dabe bonana. Itu semakin dibabat, semakin merambat. Semakin seperti keran air, kita buka kerannya kemudian disopol. Tahu disopol? Ada bahasa Indonesia disopol teh. Disumbat. Ya, oh dia tidak bisa bertahan. Air itu tidak bisa bertahan di dalam selang itu, dia akan pecah, keluar. Bahkan kalau kita buka sumbatannya, ya justru desakan air itu semakin kuat. Itulah firman Tuhan. Demikianlah kehidupan orang-orang yang percaya di dalam Kristus Yesus. Walaupun sekarang banyak cara orang untuk menghambat kehidupan kekristenan sama seperti yang dihadapi oleh Timotius dan Rasul Paulus pada waktu itu.
yang menolak berita Injil. Kita harus kuat, kita harus ulet, jangan malu menjadi orang Kristen, tunjukkan identitas dirimu. Jangan takut walaupun kita harus tidak mendapat apa yang harus kita dapat dari prestasi, dari kemampuan kita. Karena kita sebagai seorang Kristus, pengikut Kristus, jangan takut. Itu tidak lebih penting dari kemuliaan yang akan diberikan oleh Tuhan. Berapa lamalah hidup kita di dunia ini? Kalau untuk memperjuangkan hidup di dunia ini, paling 100 tahun ya Inang, Amang, itu pun belum ada, nggak ada lagi ya. Seumuran kami mungkin nggak ada lagi 100 tahun ya. Jangankan 100 tahun, 60 tahun pun enggak. Karena 40 tahun pun kakinya sudah teluk-teluk, tahu teluk-teluk? Sudah rematikan, asam uratan. Cemana lah, mau gabi 100 tahun kan? Jadi 60 tahun. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana sikap kita? Digambarkan pengikut Kristus itu digambarkan sebagai seorang prajurit Kristus. Pada ayat 4 dikatakan dalam firman Tuhan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Adong hita prajurit teh tentara di son. Mau disuruh marporang. Tidak pernah dipikirkannya itu penghidupannya. Satu hal yang dipikirkan, maju atau mati. Itu aja kan? Dia fokus maju atau mati saja. Makanya itu prajurit-prajurit Romawi, ya tentara Romawi ketika mereka berperang sampai di satu pulau, ya perahu-perahu mereka itu secepatnya dibakar semua. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa mereka tidak akan kembali lagi. Karena hanya itu pilihannya, maju atau mati. Sehingga mereka fokus dalam peperangan itu. Itulah gambaran kita sebagai prajurit-prajurit Kristus fokus. Apa tujuan hidup kita? Karena dikatakan tadi, ya, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Manusia sering dipusingkan dengan kehidupan di dunia ini kan, sehingga tidak fokus. Sehingga lebih memikirkan apa yang ada di dunia ini. Sehingga waktu kita habis dipusingkan dengan segala keinginan-keinginan dunia ini. Sehingga kita lupa apa yang menjadi tujuan kita, fokus kita. Yang ternyata dunia ini bukanlah kehidupan kita sesungguhnya, tapi ini adalah merupakan persinggahan kita. Dia harus fokus. Sehingga dikatakan tadi, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Siapa komandan kita? Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus, supaya dia berkenan. Fokuslah menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan, tidak terlena dengan segala apa yang ada di dunia ini. Tidak salah Hamanginang, kita hidup di dunia, tapi jangan fokus ke sana. Jangan kita terlena, terbuai dengan itu semua, karena suatu saat kita akan meninggalkan semuanya itu. Meneruskan perjalanan kita, meneruskan peperangan kita, karena hidup ini adalah sebuah peperangan iman. Peperangan iman sebagai laskar Kristus, sebagai prajurit Kristus. Harus menjadi prajurit. Tadi pagi saya katakan, jangan seperti orang Malaysia katakan kan, laskar-laskar tak berguna ninah. Kita harus menjadi laskar, prajurit yang berkenan di dalam Kristus.
Kemudian yang ketiga, sikap kita digambarkan sebagai seorang olahragawan. Dikatakan pada ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang olahragawan itu, dia harus taat kepada aturan pertandingan. Kalau enggak taat, dia dikena diskualifikasi. Tidak bisa. Dia harus turut aturan. Bahkan kalau pelari kan sudah dibuat batas yang harus dia jalani. Sama seperti perenang, sudah ada jalurnya dibuat. Lewat dari situ dia kena diskualifikasi. Harus taat aturan. Tidak bisa. Kita digambarkan sebagai seorang olahragawan untuk mencapai mahkota juara, mahkota kehidupan. Kita harus taat kepada aturan-aturan sebagai seorang petanding. Kalau Rasul Paulus digambarkan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai seorang petanding, sebagai seorang olahragawan yang bertanding untuk merebut mahkota kejuaraan. Kitalah petanding itu, kitalah olahragawan itu untuk sampai kepada garis finish. Dan kita akan memperoleh mahkota kemenangan itu. Taat kepada firman Tuhan. Setia kepada firman Tuhan. Karena kita tahu Bapak Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan itu ya dan amin. Taat dan setia. Jika melanggar aturan, itu aturan Tuhan buat kita. Maka kita juga akan dikenakan sanksi di dalam pertandingan itu. Dan yang keempat digambarkan yaitu sebagai seorang petani dikatakan pada ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Harus yang pertama. Jadi kalau digambarkan juga seorang petani, anak-anak kita nggak ngerti lagi tuh Manginang. Kalau kita mungkin masih mengerti yang masih lahir di hitaan. Nggak ada tanaman, kalau kita katakan padi ditanam sekarang besok berbuah, nggak ada itu. Walaupun banyak jenis tanaman yang dicangkok, yang di stek sekarang ini, nggak ada itu. Seorang petani itu dia harus menderita. Ditimpa hujan, ditimpa matahari. Bayangkan kita lah Amanginang. Bapak Ibu Saudara-saudara bertani, panas, moho pari, moho segijang, moho satoruai kiate. Datang lagi hujan, tapi dia harus sabar. Iko sabam doi bana, dia harus bekerja keras dan dia harus sabar menantikan hasil yang dia harapkan dari apa yang dia dari apa yang dia tanam. Demikianlah dengan kita. Kita digambarkan sebagai seorang petani dan kita yang akan menikmati hasilnya. Sabar. Walaupun kita tidak tahu sampai kapan kehidupan ini akan berakhir, tapi dimintakan kepada kita untuk sabar. Fokus, dikatakan tadi yang pertama, fokus, taat, setia dan sabar di dalam penderitaan itu. Karena salah satu kunci kemenangan adalah sabar. Sama seperti seorang yang sakit, kalau nggak sabar dia makan obatnya, 2 kali dimakan nggak sembuh, dia ganti obatnya lagi, pindah lagi ke dokter lain, itu tidak akan sembuh. Harus sabar. Karena penyakit itu juga tidak mudah datangnya sebenarnya. Dia sudah lama berproses kan, penyembuhannya juga lama. Jadi jangan dikatakan, ih lucu ya sakitnya kok cepat begitu datangnya. Oh enggak, itu sudah lama berproses di dalam tubuh kita. Hanya kita abaikan saja. Proses pengobatannya juga lama. Sabar. Sama seperti petani tadi, dia harus sabar. Bapak Ibu Saudara-saudara,
kita rela menderita sekarang karena itulah harga yang harus kita bayar untuk kemuliaan yang akan kita terima, peroleh kelak. Karena itu jangan takut menderita karena Kristus. Sebab dikatakan pada ayat 11 dan ayat 13, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Walaupun kita tidak setia, tapi Allah itu setia. Karena apa? Dia tidak bisa menyangkal dirinya. Karena identitasnya, hadirion idebata, adalah firman, ya dan amin. Pasti, tidak ada yang tidak pasti. Pasti akan terjadi, pasti akan digenapi. Sehingga dikatakan tadi, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Walaupun kita tidak setia, tapi Allah tetap setia dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa kami dalam berbagai penderitaan, kesusahan, kesulitan hidup, pergumulan yang kami hadapi, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Firman-Mu menguatkan kami Tuhan untuk senantiasa fokus kepada tujuan hidup kami, mahkota kehidupan seperti seorang olahragawan petanding untuk merebut kejuaraan. Dia harus taat dan setia, bahkan seperti seorang petani, dia harus sabar untuk bisa menikmati dari apa yang dia telah tanam. Itulah juga kehidupan kami di dunia ini. Tujuan kami bukanlah dunia ini, karena sesungguhnya tempat orang-orang pengikut-pengikut Kristus, orang-orang yang percaya di dalam Kristus, tempatnya bukanlah di dunia ini, tapi ada satu tempat yang telah Kau sediakan, yaitu kehidupan yang kekal bagi orang-orang yang taat dan setia kepadamu, memenangkan pertandingan iman mereka di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih buat firman-Mu, kami boleh kuat dan kami boleh senantiasa berpengharapan meneruskan perjalanan kehidupan kami. Kami juga Tuhan berdoa buat seluruh jemaat Tuhan di dalam pergumulan mereka. Biarlah kiranya Tuhan Engkau kuatkan, Engkau mampukan mereka dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Secara khusus buat jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan karena sakit. Sintua Dr. Andus John Walta Sitindaun, Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon, Situa Joseph Tampu Bolon, Binsar Napitupulu, Mulo Ferdinand Sirait, Pendeta DP Panjaitan, Situa Dr. Andus GP Manihuruk, Togap Hutapea, Nyonya Dr. Andus M. Pardede Kartini Borunai Borhu, Sahat Napitupulu, Situa Insinyur MH Sihombing, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Sahat Maruli Hutahayan, Nyonya Butar-Butar Saur Masdelina Boru Sirait, dan juga mungkin semua jemaat-Mu yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu, di mana mereka dirawat baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan kuatkan mereka dalam pertandingan imannya, dalam pergumulan, kesakitan yang mereka hadapi pada saat ini. Tuhan, kami juga mau menyerahkan kehidupan kami buat segala sesuatu yang kami rencanakan agar semuanya sesuai dengan rancangan Tuhan. Kami serahkan juga seluruh jemaat-Mu yang tidak bisa hadir pada saat ini Tuhan. Tuhan pelihara kehidupan mereka, Tuhan pelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, rencana-rencana kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan ayat berikutnya, sambil kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B, dan persembahan yang kedua untuk Badan Penyelenggara Pendidikan HKBP. Kita
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya.